jaringan belum memadai, Pak. Belum memadai jaringan lain. Iya. Iko Riki di mana? Di rumah? Iya, Pak. Di Sinaboy, kemana? Ya, di Raja Jamu, Pak. Itu di Jamu bagus jaringannya. Payah ya? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang tidak, Pak. Oh. Kalau hujan itu angin-angin hilang, Pak. Oh iya, semalam tuh hujan ya mungkinnya. Iya, Pak. Angin-angin Banjir ya. ini, Pak. Oh, banjir. Iya lah tuh. Belum ada kawan lain. Saya screenshot dulu, Pak, kirim sama kawan-kawan. Hah? Saya kirim sama kawan-kawan dulu biar masuk cepat ya. Jangan keluar dulu. Nanti payah pula Ya, jadi enak, lagi. Iya, iya. Nah, nanti payah jadi lagi. Tidak usah keluar. Bila? Halo kawan-kawannya. Ya, kita mulai aja lagi ya. Nanti biar yang lain nyusul nanti recordnya kita bagikan aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kuliah manajemen redaksi dimulai. Ini materinya yang pertama. Tentu kalian melihat ini ada bentuk koran kayak namanya Reopos. Nah, ini telah menghasilkan sebuah produk berita. Produk berita yang sebenarnya tidak hanya seperti itu. Untuk menjadi sebuah produk berita yang bagus itu ada prosesnya. Proses itu membutuhkan ini ada Aji nggak sih, Pak? Ya Aji. Membutuhkan manajemen. Ya, gabung aja. Siapa yang masuk gabung kan gitu. Iya. Jadi tidak serta-merta sebuah media yang sudah terbit itu terbit begitu saja, tetapi melalui proses dan memerlukan manajemen. Dan yang juga itu adalah perusahaan persnya. Nah, ini ilustrasi perusahaan pers zaman dulu ini. Dan ini ilustrasi perusahaan pers sekarang. Ini contohnya di luar negeri ini. Bapak searching aja di internet. Nah, kemudian
Kita melihat juga kadang media televisi, dia live, nah, itu juga memerlukan manajemen. Kemudian untuk materi pertama ini kita pengen tahu dulu tentang perusahaan pers itu. Perusahaan pers itu memiliki standar sesuai peraturan Dewan Pers nomor 4 peraturan strip DP /3 2008 tentang standar perusahaan pers. Jadi perusahaan pers ini ada standarnya di Indonesia menurut Dewan Pers. Nah, jadi sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini pers harus dapat melaksanakan azas, fungsi, kewajiban dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Jadi untuk Aji Damarianto yang baru gabung, kali ini kita telah masuk ke mata kuliah manajemen redaksi. Ini pertemuan pertamanya. Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional, maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi. Jadi itu foto gedung Dewan Pers itu. Jadi perusahaan pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Jadi di sini perusahaan pers itu yang memiliki Badan Hukum Indonesia. Badan hukumnya itu menyelenggarakan berusaha atau usahanya usaha pers. Jadi Badan Hukum Indonesia ini banyak, ada kontraktor, ada telekomunikasi, ada yang lain-lain, badan hukum perusahaan ini, tapi ini untuk pers harus yang menyelenggarakan usaha pers. Jadi oleh Dewan Pers sekarang ini tidak boleh dicampur aduk antara perusahaan pers dengan perdagangan yang lain, itu tidak boleh. Jadi harus spesifik, hanya usahanya adalah usaha pers. Jadi perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar 50 juta rupiah atau ditentukan oleh Dewan Pers. Jadi modal dasarnya hanya 50 juta untuk membentuk atau membuat perusahaan pers ini. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Jadi oleh Dewan Pers juga dalam peraturan Dewan Pers tadi minimal harus memiliki keuangan, kemampuan keuangan untuk kegiatan 6 bulan ke depan. Jadi kalau umpamanya operasional 1 bulan 20 juta umpamanya, harus ada 120 juta keuangannya pada 6 bulan ini untuk 6 bulan ke depan. Jadi penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas. Untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal. Jadi apakah ada perusahaan asing dalam pers Indonesia? Ada. Tapi oleh negara kita telah diatur dan tidak boleh mayoritas. Kalau seandainya memang pihak asing yang punya modal pers Indonesia, apa yang akan dilakukannya? Diobrak-abriknya negara kita mungkin dalam pemberitaan mungkin. Jadi perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Nah, ini dilema. Sekarang perusahaan pers banyak tidak mampu melakukan ini, apalagi dilanda COVID ini. Ini jadi dilema sekarang ini, padahal itu sudah menjadi ketentuan. Jadi minimal
upah minimum provinsi. Kalau upah minimum provinsi Riau 3 juta ya harus digaji wartawan itu 3 juta sebulan. Dan harus mendapatkan gaji ke-13. Nah, seperti itu menurut ketentuannya. Jadi perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi 13 kali setahun. Maksud 13 kali ini ada gaji 13. Bulan. Nah, apakah seperti praktisi atau seperti Bapak pernah mendapatkan seperti ini? Pernah? Dulunya pernah dapat gaji 13? Ya pernah. Tapi kalau ditanya sekarang, mungkin perusahaan pers mengalami kendala-kendala keuangan. Nah, itulah yang sekarang belum bisa dipecahkan bagaimana solusinya. Jadi perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. Jadi maksudnya sini perlindungan hukum ini manalah tahu nanti dalam menjalankan tugas wartawannya digugat orang, umpamanya kan. Jadi perusahaan pers tidak boleh tinggal diam, harus dia turun tangan bersama organisasi wartawan umpamanya. Jadi perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Jadi perusahaan pers yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas persnya itu bagus. Jadi tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Kemudian perusahaan pers memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi agar wartawan itu profesional, itu perusahaan persnya wajib memberikan pendidikan dan pelatihan. Biar jangan nanti terjadi wartawan abal-abal yang tidak mengerti apa-apa di lapangan, yang dan tidak punya kode etik. Jadi perusahaan persnya wajib memberikan pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau apakah ada masalah ini terjadi? Ada. Dan memang ada juga wartawan yang melapor ke Dinas Tenaga Kerja, ke hubungan industrial namanya, gara-gara pemecatan mungkin. Nah, tapi mungkin sudah ditangani atau bisa saja dengan musyawarah. Itu perkembangannya Bapak tidak tahu, tapi apakah pernah ada? Ada jawabannya yang bersengketa dalam pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers. Kemudian perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Jadi kalau seandainya kalian melihat sebuah media cyber atau media online atau media radio atau televisi, di website resminya umpamanya tidak dicantumkan nama, atau tidak ada alamat, atau tidak ada penanggung jawabnya, itu hati-hati. Itu biasanya media abal-abal dan itu biasanya digunakan untuk memproduksi konten-konten hoax itu. Berbahaya itu. Jadi khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Jadi untuk cetak harus ada dibuat alamat percetakan. Jadi kalau ada media cetak yang tidak membuat alamat percetakannya itu menyalahi ketentuan. Kemudian pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Jadi kalau ada yang mau menggugat atau ada yang mempermasalahkan berita, ada tempat orang menggugatnya. Nah, itu maksudnya nih. Jadi kalau kantor tidak jelas, mereka membuat berita saja, apalagi umpamanya media cyber, nanti ada apa-apa orang mau ngirim surat kemana gitu kan. Nah, makanya oleh Dewan Pers, jadi perusahaan pers itu wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab khusus untuk cetak ditambah dengan alamat percetakannya. Kemudian perusahaan pers yang sudah 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. Apakah ini ada? Bisa-bisa saja ada. Jadi biasanya terbitnya mau pilkada, tuh hati-hati, itu bukan kategori perusahaan pers lagi. Mau sebulan mau pilkada terbit dia.
Langsung babak bubuk beritanya. Rupanya 4 tahun yang lalu dia nggak terbit. Itu diragukan kredibilitas perusahaan persnya. Itu perlu dipertanyakan karena dari sini sudah melanggar ketentuan. Jadi kalau itu terjadi, ya siap-siaplah itu bisa digugat orang. Kemudian industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers. Jadi pernah kalian tengok majalah-majalah porno, majalah-majalah dan konten-konten yang tidak bagus baik di media sosial atau di mana-mana, itu bukanlah kategori perusahaan pers. Itu ya mungkin entah kategori apa itu kita tak tahu. Jadi perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers, dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau ada yang penyiaran itu KPI yang akan ngurus mereka. Kalau media cetak namanya sekarang SPS umpamanya nih. Kemudian perusahaan pers memiliki 2 bagian penting, yaitu perusahaan dan redaksi. Jadi perusahaan pers itu memiliki bagian penting perusahaan dan redaksi. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Iya, Pak. Kemudian tadi ada katanya perusahaan pers itu harus ada redaksinya kan? Nah, sekarang kita mau mengetahui tentang pengertian manajemen redaksi itu sendiri. Jadi manajemen redaksi itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan terhadap perusahaan pers, khususnya keredaksian. Jadi pengertian manajemen itu di mana-mana sama. Kalau kita manajemen, kan orang juga konstruksi belajar manajemen, ekonomi belajar manajemen, yang keuangan semua, mungkin semua jurusan belajar manajemen. Jadi kalau kita manajemen redaksi. Jadi di sini adalah pengertiannya hampir sama dengan manajemen yang lain, cuman kita fokus kepada terhadap perusahaan pers, khususnya keredaksian. Jadi perusahaan pers khususnya keredaksian. Jadi keredaksian, jadi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan terhadap perusahaan pers, khususnya keredaksian. Kemudian perencanaan itu atau planning itu diartikan sebagai penetapan tujuan, penetapan aturan, penyusunan rencana, dan lainnya sebagainya, organizing. Artinya pengorganisasian berupa pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, atau pengelompokan kerja. Tentunya di keredaksian. Kemudian penggerakan adalah kegiatan-kegiatan yang menggerakkan orang-orang beserta fasilitas penunjangnya agar penyelenggaraan pencapaian tujuan itu berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian controlling ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, menyeleksi produk, mengevaluasi penjualan, dan sebagainya. Controlling ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, menyeleksi produk, mengevaluasi penjualan, dan sebagainya. Ini maksudnya terhadap keredaksian di perusahaan pers. Ini perencanaan redaksi. Jadi planning redaksi itu tujuannya media cetak, elektronik, cyber, keberadaannya harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi beberapa media massa memang mengharapkan mencari keuntungan, namun ada yang memiliki tujuan khusus. Jadi pertama harus direncanakan dulu. Dalam sebuah redaksi itu ya cari untuk sebesar-besarnya atau ada tujuan khusus lain. Jadi memang sebagian media massa ada tujuan politik dan ada tujuan yang lain-lain. Itu harus dibuat planningnya dulu. Memiliki tujuan khusus biasanya menyangkut kepentingan bisnis dan politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Jadi kalau ada kepentingan bisnis, terkadang memang ada juga media massa yang menyangkut kepentingan bisnis dan politik.
Kalau BBC, pendanaannya dari pajak rakyat Inggris. Kecenderungannya tujuannya untuk kepentingan Inggris. Ini contoh yang di BBC Inggris ya. Begitu juga sejumlah negara di dunia mendirikan media untuk kepentingan negaranya. Jadi berbeda-beda. Kalau BBC ini pendanaannya dari rakyat ini. Nah, kalian mungkin akan heran. Bisa rakyat mendanai sebuah media kan gitu. Kan aneh itu. Nah, tapi itu terjadi. Dan penetapan aturan yang berlaku dalam redaksi masing-masing media berbeda. Kemudian penyusunan rencana. Untuk menghasilkan produk berita, redaksi menyusun rencana. Otak dari rencana ini biasa ditentukan level top manajemen sebuah redaksi di samping menerima masukan dari middle and down manajemen. Jadi otaknya sebenarnya adalah pimpinan redaksi. Kalau menyangkut manajemennya, kalau di perusahaannya pimpinan perusahaan media maksudnya. Jadi harus ada otaknya yang memang aktor intelektualnya di sana. Kemudian untuk organizing redaksi, media cetak, elektronik, dan cetak menyusun bagian-bagian atau pembagian tugas dalam redaksi. Masing-masing media memiliki bagian dan pembagian tugas yang berbeda sesuai kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai. Penggerakan redaksi dilakukan kegiatan-kegiatan bagi setiap bagian sesuai tugas masing-masing dibantu fasilitas penunjang. Jadi ada fasilitas penunjangnya di sini untuk bisa menggerakkan redaksi ini. Kemudian ada controlling redaksi, mengawasi terhadap semua pelaksanaan tugas keredaksian, menentukan berita yang layak diterbitkan, mengevaluasi produk keredaksian. Ini mengawasi nih. Harus ada berita yang terbit itu harus ada juga yang ngawasi di internal redaksi itu. Karena kalau dibiarkan saja nanti entah salah ketik, entah salah tulis, entah salah berita, entah tidak sesuai kode etik, entah menyalahi aturan. Ini harus ada ini yang tukang kontrol. Kemudian menentukan berita yang layak diterbitkan, mengevaluasi produk keredaksian. Jadi semuanya harus ada controllingnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Yang soal yang tadi yang tentang penjualan itu maksudnya gimana Pak? Itu atau penjualan beritanya atau gimana itu? Yang penjualan? Tentang bagian ada tadi Pak penjualan. Ini. Iya Pak, maksudnya produk, menyeleksi produk. Ini controlling ini kan menyusun terhadap pelaksanaan tugas, menyeleksi produk, mengevaluasi penjualan. Kalau dalam redaksi atau dalam perusahaan pers yang dijualnya adalah produk-produk berita. Berarti produk berita yang diterbitkan itu yang dievaluasi. Paham? Itu penjualannya kemana Pak? Mereka kan berita, dijual kemana berita itu Pak maksudnya? Diterbitkan di media, maksudnya kan seperti ini. Nanti dibaca orang. Jadi istilah controlling ini kan secara umum ini yang ini. Ya. Controlling ini secara umum dan sesuai pengertian manajemen. Ini sesuai pengertian manajemen secara umum. Kalau untuk controllingnya secara redaksi adalah ini, mengawasi terhadap semua pelaksanaan tugas keredaksian, menentukan berita yang layak diterbitkan, termasuk berita yang layak diterbitkan ini kan produk yang akan dijual itu. Mengevaluasi produk keredaksian. Jadi yang dijual itu adalah produk berita. Ya kalau dijual ya kalau menurut Aji mungkin menjual koran mungkin maksudnya kan. Itu hanya bagian kecil dari sistem sirkulasi kalau itu di media cetak. Yang dimaksud di sini penjualan dan mengevaluasi produk, kan produk tuh namanya. Keredaksian, itu produk berita namanya. Jadi produk berita itu termasuk konten-konten berita atau hasil berita yang baik dan yang tidak baik. Maksudnya kualitasnya yang baik dan kualitasnya yang tidak baik. Jadi kalau sebuah media massa itu mau dibaca orang, ya tentu beritanya harus berkualitas.
Nah, kalau menurut kalian umpamanya ada sebuah rilis berita, tahu-tahu kalian mungkin pernah menyaksikan satu berita bisa naik di sejumlah media online umpamanya. Kan pernah saksikan? Ya kan? Satu berita Iya, Pak. naik di sejumlah media online dan banyak media online-nya seperti itu. Itu apakah sebuah produk yang baik atau tidak menurut kalian itu? Nah, itu kadang produk copy paste. Produknya di copy, terbitkan lagi di media lain. Nah, itu salah satu yang harus dievaluasi. Itu tugasnya controlling redaksi. Jadi redaksi yang akan mengontrol itu. Dan salah satunya yang bagian itu nanti oleh pihak redaksi akan ditetapkan orangnya. Biasanya dari kelompok middle management sampai top management ini yang melakukan controlling ini. Umpamanya beritanya tahu-tahu menyalahi atau melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak umpamanya atau SPPA. Nah, itu nanti redaksinya harus cepat mengevaluasi. Nanti bisa dituntut anak umpamanya. Jadi pemberitaannya tidak ramah anak, harus cepat dievaluasi. Banyak ketentuan-ketentuan yang umpamanya beritanya itu menyangkut suku, agama, dan ras dan antar golongan yang sepertinya terjadi kalimat-kalimat yang menghasut dua suku berkelahi umpamanya kan, itu harus dievaluasi cepat. Termasuk berita-berita yang tidak berimbang dan termasuk berita-berita yang nanti sesuai ketentuan itu tidak benar, itu harus dievaluasi. Makanya harus ada controlling redaksi. Jadi bukan berarti ini menjual produknya berita itu dijual kemana kan gitu. Sebenarnya seperti ini. Penjualan berita itu kita dapatnya dari pengiklan. Kalau berita kita itu bagus, maka orang akan banyak membaca media kita itu, atau orang banyak menonton kalau dia televisi, kalau dia online banyak viewernya, kalau media radio banyak pendengarnya, kalau media cetak banyak offline-nya, maka pengiklan itu akan perginya ke sana. Dia kan bisa disaksikan, apalagi media cyber atau ada media kadang dia menampilkan viewer pengunjungnya, dan juga sekarang juga ada program yang bisa melihat berapa pengunjung media cyber ini gitu. Nah, yang susah tuh sekarang kan Pak yang melacak siapa yang menonton televisi. Nah, nggak ada penelitian yang tetap untuk itu. Nah, itu maksudnya nanti penjualan produknya seperti itu. Nanti pengiklan akan datang sendirinya. Maksudnya pembeliannya tidak beli seperti dagangan biasa. Kita jual produk, jual berita, nanti pengiklan akan datang. Bukan membeli beritanya, tapi membeli viewernya. Kalau memang media kita itu banyak pengunjungnya, dia nanti ada statistik pengunjungnya itu di dekat medianya masing-masing, dan bisa juga ditengok salah satu programnya itu pakai program Alexa kalau cyber. Yang cetak kadang orang menengok oplahnya, tahu oplah berapa koran lah yang dicetak dalam satu hari. Umpamanya koran A, kita mau masang iklan, ya kita keselidiki dulu ke percetakannya. Berapa sih sebenarnya koran yang dicetaknya? Kalau cuma dicetaknya cuma 100, ya nyebarnya ke 100 orang cuma kan? Nggak menyebar. Jadi pasang iklan di sana nggak efektif. Umpama itu contoh. Tapi kalau oplahnya ribuan, puluhan ribu, menjangkau media cetak umpamanya nih, menjangkau seluruh kecamatan, menjangkau seluruh desa, itu efektif untuk beriklan itu. Maka pengiklan akan pergi ke sana. Nah, seperti itu. Paham? Nah, itu harus dikontrol, tidak boleh dibiarkan. Itu namanya kita menjual produk tuh kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup, Pak. Hah? Cukup? Kita lanjut? Cukup. Lanjut, Pak. Kita lanjut untuk pertemuan
Nah, ini manajemen redaksi media cetak. Pertemuan keduanya nih. Manajemen redaksi media cetak. Nah, terbayang sama kita adalah koran, kan? Sudah Koran. bisa kita Ya. saksi. Di benak kita tuh sudah terbayang media cetak, berarti koran. Nah, gitu. Dan media cetak itu koran, majalah, tabloid. Nah, itu salah seperti itu. Jadi ini semacam struktur manajemen media cetak yang Bapak ambil dari mailjob.co.uk. Di sini dibilangnya managing director, editor, editor departemen, marketing, marketing director, marketing departemen, sirkulasi, circulation director, circulation departemen, display advertising director. Ini departemennya. Nah, ini classified advertising director. Ini finance director. Jadi dalam media cetak ada marketing. Nah, itu diperlukan marketingnya. Ada editor. Nah, editor. Ini bagian redaksi nih. Jadi dalam media cetak itu perusahaan dan redaksi itu pekerjaannya seimbang, Bapak tengok. Sama-sama sulit. Jadi orang redaksi ini bagian editor. Nah, sinilah bagian pimpinan redaksi, segala macam. Di sini dia nih. Nah, kemudian ada marketing direktur ini, dia lah yang mencari iklan. Nah, yang memasarkan koran. Ini kan kita bicara media cetak ini. Iya, Pak. Memasarkan koran. Nah, kalau sirkulasi ini adalah yang mendistribusikan koran tersebut. Kalian nampak orang pakai Honda bawa koran? Ngantar koran ke kantor-kantor? Nah, itu bagian bagian terbawah dari sirkulasi. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu hanya bagian kecil yang kalian lihat. Yang sirkulasi itu mulai dari percetakannya itu, biasanya korannya dijemput oleh mobil subuh-subuh itu. Karena Reopos selalu seperti itu, Pak. Reopos. Subuh ya mobilnya dari pekannya. Iya, Pak. Nah, terkadang kita numpang dan tidak hanya Iya. Reopos. Bapak sendiri pernah itu mobil Pernah, Bapak Pak. dikontrak oleh koran Metro Riau dulu waktu tahun 2006, 2005, dari mulai 2005 lah, 2005, 2006. Iya. Mengangkat koran dari Pekanbaru ke kabupaten gitu. Nah, jadi subuh itu mobil itu harus sudah standby. Sudah standby di percetakan itu. Dan nanti koran itu sebelum pagi sudah sampai ke loper-loper yang ada di pinggir jalan dan agen-agen yang ada di pinggir jalan. Nanti agen-agen yang kita antar itu di berbagai kecamatan, dialah yang akan mendistribusikan memakai sepeda motor ke kantor-kantor. Dan termasuk tidak hanya usaha itu, dan terkadang kalau Bapak ada perlu Pekanbaru, kadang-kadang Bapak juga nyetirnya membawa koran itu. Dan juga Bapak pernah menjadi pengantar koran. Nah, ini hal yang mungkin orang tidak berani lakukan. Sewaktu itu Bapak sudah tamat sarjana teknik. Dan sarjana teknik sebenarnya ke media massa ini kan sebenarnya korelasinya sangat jauh kan. Tapi memang setelah Bapak tamat, Bapak memang suka dalam hal pemberitaan atau jurnalistik ini. Jadi sebelum Bapak menjadi wartawan, umpamanya ya Bapak pernah ngantar koran dulu. Pernah jadi loper. Jadi mungkin Loper sama itu, Pak. Ini hal-hal yang mungkin menurut orang sangat tidak wajar, tapi seperti itulah mental kita. Meskipun kita sarjana, ya kita harus bisa bekerja apa saja, jangan malas-malasan. Jadi jangan heran setelah sekian tahun Bapak jadi loper,
loper itu mengantar koran ke kantor-kantor, ya Bapak sendiri Bapak tidak malu. Nah, dan disinilah rahasianya sebenarnya waktu itu sejumlah cewek tidak mau sama Bapak. Wih. Itu ada sih kadang ya siapa sih yang kita sudah sarjana teknik ini Bapak teknik sipil ini S1-nya dulu. Ya. Karena kita mengantar koran itu perempuan tak ada yang mau. Jadi Itulah sebenarnya resikonya, Pak, ya. ya tapi sebenarnya Bapak waktu itu hanya pura-pura, bukan pura-pura berarti ada penyamaran lah silent dan Bapak berkomitmen siapa yang mau perempuan kepada saya ketika saya jadi loper ini, saya akan jadikan dia istri. Jadi rupanya ada satu perempuan yang benar-benar tulus mencintai Bapak waktu itu. Iya. Dan Bapak tanya, apakah kamu tidak malu? Saya mengantar koran. Dia sarjana juga. Enggak katanya. Saya lebih bangga melihat kamu seperti itu. Hah? Bapak pun terkejut. Sebenarnya waktu itu Bapak punya pacar. Dan Bapak sudah bertemu dengan orang tua pacar Bapak itu. Jadi dibilanglah oleh orang tua pacar Bapak itu, apakah tidak ada pekerjaan lain katanya. Oh, jadi Bapak berpikir. Dan anaknya pun karena orang tuanya seperti itu, dia juga akhirnya patah arang gitu. Jadi orang tuanya tidak suka memiliki calon menantu loper koran. Dan hanya satu perempuan yang mau waktu itu, yaitulah istri Bapak yang sekarang. Nah, mungkin Diki kenal istri Bapak kan? Kenal, Pak. Siapa istri Bapak? Ibu Zaskia. Ibu Zakia di mana dia? Di Sporpora, Pak. Di orangnya. Oh. Nah, itulah. Dari sirkulasi inilah berasalnya perjodohan itu. Tapi setelah Bapak menikahi dia, Bapak tinggalkan itu. Bapak tinggalkan itu dan Bapak menjadi wartawan. Dan setelah menjadi wartawan, kemudian ada tawaran dari kantor untuk kontrak mobil sirkulasi koran. Nah, maka waktu itu Bapak langsung kredit mobil, terbelilah mobil dan sekarang masih ada mobilnya dari 2005 itu masih ada tuh. Nah, disitulah perbedaannya kalau kita istilahnya kalau kita sekolah, kita jadi loper tidak akan terus jadi loper. Kita jadi umpamanya kita jadi sopir kenek, kita tidak akan terus jadi kenek. Dan di sanalah kebanyakan perempuan terjebak pada laki-laki yang sebenarnya di dalam benaknya itu penuh dengan misteri dan sandiwara. Dan sebenarnya penyamaran-penyamaran ini sangat berbeda yang dilakukan oleh cowok-cowok zaman sekarang. Kalau cowok-cowok zaman sekarang, Bapak tengok mereka lebih senang memamerkan kekayaan, memamerkan harta, memamerkan ya mungkin harta siapa dipamerkannya itu sangat berbeda. Oke, itu tak kemana-mana kita lagi nih. Nanti manajemen redaksi ini nggak tuntas nanti. Jadi kemudian display advertising. Jadi display ini bagian-bagian layoutnya nih. Ini classified advertising sama ini. Pokoknya ini semua bagian mempercantik, memperindah layout segala macam. Dan ini finance director. Jadi dalam media cetak, finance director ini adalah yang mengurus pendanaan. Ini sangat penting. Karena media cetak ini sangat besar biayanya. Pertama urusan percetakan. Itu kertas untuk cetak itu harus standby setiap hari. Sangat banyak, bergulung-gulung. Dulu waktu kuliah jurnalistik online tahun berapa itu? 2016 atau 2015 itu. Senior-senior kalian dulu pernah Bapak ajak jalan-jalan meninjau percetakan. Waktu itu di Riau Pos. Nah, mereka telah melihat seperti apa proses
cetaknya media cetak itu sangat sulit. Mesin cetaknya saja mahal. Belum lagi tinta. Ah, sinilah kalau di finance director ini otaknya tiap hari cari duit aja ini biar bisa untuk koran ini bisa eksis, bisa cetak. Biayanya sangat besar. Kemudian sebenarnya ada juga yang oleh mailjob.co.uk ini adalah regional IT katanya. Regional IT departemen ini juga diperlukan. Jadi dalam sebuah media cetak bagian IT juga perlu. Mengapa bagian IT juga perlu? Karena otomatis wartawan harus mengirim berita lewat pakai internet. Nah, jadi pokoknya dicetak ini komplit ini. Cuman ada mesin cetak. Jadi IT ini intinya untuk semua komputer jaringan di redaksi itu. Nah, nanti wartawan ngirim berita, redaktur ngedit berita, nanti pimpinan redaksinya ngoreksinya di mejanya saja. Nah, itu komputer jaringan di kantor itu perlu IT. Pokoknya perlu semua gitu. Oke. Kemudian untuk manajemen redaksi. Jadi manajemen media massa secara umum terbagi atas dua bagian besar. Bagian redaksi itu membawahi semua kegiatan berhubungan dengan produk, yakni berita mulai dari perencanaan peliputan, pencarian berita, pengolahan data, perancangan halaman, dan layout. Bagian perusahaan membawahi segala kegiatan terkait pemasaran produk, promosi, produksi, promosi, sirkulasi, iklan, pengelolaan SDM, berbagai perjanjian kerjasama, dan sebagainya. Jadi ada dua, bagian redaksi dan bagian perusahaan. Jadi mereka memiliki tugas lain-lain ini. Kalau di media cetak ini, redaksi lain lagi kerjanya, perusahaan lain lagi. Jadi kalau redaksi semua menyangkut produk. Nah, ini yang saya ditanyakan Haji tadi. Inilah kalau produknya tidak bagus berarti bagian redaksinya kurang bagus. Produk beritanya tidak bagus ya berarti redaksinya yang kena. Kalau umpamanya sirkulasi koran kurang, orang perusahaan yang kena itu, bagian perusahaan. Nah, jadi Bapak mengalami bekerja di media cetak ini cukup lama ini. Dari tahun 2002 itu di media cetak Bapak sampai tahun 2012 di media cetak, hampir 10 tahun di media cetak. Kemudian bagian redaksi dan perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin umum. Jadi bagian redaksi dan perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin umum. Jadi di redaksi ada juga pemimpin umumnya. Jadi maksudnya begini, di sebuah perusahaan pers itu ada seorang pemimpin umum membawahi pemimpin redaksi dan pemimpinan perusahaan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi dipimpin oleh seorang pemimpin umum, seorang ya pemimpin itu tak boleh dua loh, satu. Yeah. Pemimpin umum itu bertanggung jawab menjalankan organisasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi yang menjadi pemimpin umum ini biasanya orang sudah pengalaman di redaksi dan sudah pengalaman di perusahaan. Perusahaan pers maksudnya. Kalau dia hanya pengalaman di redaksi, jadi pemimpin umum, nanti masalah perusahaan dia pening. Tapi kalau orang sudah pengalaman di redaksi sama perusahaan, dia akan enak jadi pemimpin umum. Jadi kalau kalian jadi nanti bekerja, di samping kalian umpamanya di redaksi, kalian harus mencemplung juga ke perusahaan. Jadi suatu saat nanti pemilik modal atau yang punya perusahaan itu mau mencari pemimpin umum, kita layak untuk diorbitkan. Jadi memegang otoritas tertinggi dari seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan, membawahi semua unit, lingkup keredaksian maupun perusahaan. Jadi pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan. Jadi pemimpin umumnya bisa jadi wartawan juga. Tapi sesuai porsi yang disesuaikan. Jangan pula sibuk meliput pula ke lapangan. Dan kalau tidak diurus pula perusahaan sama redaksi itu salah juga. Jadi sekali-sekali umpamanya pemimpin umum wawancara gubernur. Kalau kita di provinsi, kalau pimpinan umum umpamanya sekali-sekali wawancara eksklusif bupati, itu kan biasa itu. Nah itu pemimpin umum yang turun, nah berarti kan lah orang nomor satunya itu yang turun. Nah itu kan lebih eksklusif beritanya pemimpin umum. Nah, makanya pemimpin umum itu harus orang yang tahu redaksi juga, karena suatu saat
terkadang kita diminta juga untuk menjalankan fungsi kewartawanan. Jadi pemimpin umum dibantu oleh seorang pimpinan redaksi dan seorang pimpinan perusahaan. Tangan kiri dan tangan kanan pemimpin umum. Jadi tangan kirinya umpamanya perusahaan, tangan kanannya pemimpin redaksi. Pemimpin umum, pemimpin perusahaan, dan pemimpin redaksi di tangan kiri kanan kanannya. Paham? Kemudian untuk pemimpin redaksi, orang yang memiliki otoritas tertinggi terhadap keredaksian. Jadi memiliki otoritas tertinggi terhadap keredaksian ini ya semua ya dia yang handle tentang redaksi. Semuanya di bawah kendalinya. Bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari dan pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawan dalam porsi yang disesuaikan juga. Nah, seperti Bapak bilang tadi, pemimpinan redaksi mewawancara orang-orang tertentu itu sangat membuat berita tertentu ya sah-sah saja. Bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang berada di bawahnya. Jadi di bawahnya itu ada redaktur pelaksana, koordinator liputan, manajer produksi, para redaktur, wartawan, layouter, desain grafis, hingga tenaga pracetak ini kalau di media cetak. Jadi bertanggung jawab pada pimpinan umum. Jadi dia bertanggung jawab ke pemimpin umum. Jadi secara garis komando, koordinator peliputan berada setingkat dengan manajer produksi. Jadi yang ini koordinator peliputan setingkat dengan manajer produksi ini. Keduanya bertanggung jawab pada redaktur pelaksana. Ke sini bertanggung jawab dia, Karetpel namanya, redaktur pelaksana. Kemudian koordinator liputan membawahi redaktur dan wartawan. Yang jadi koordinator liputan itu maksudnya korlip, itu ada di bawahnya redaktur dan wartawan. Jadi redaktur membawahi wartawan, baik itu wartawan tulis maupun wartawan foto. Jadi kalau di media cetak kadang ada wartawan foto. Jadi ada juga tuh, dia tidak membuat berita, dia cuma khusus foto-foto aja. Nah, jadi kalau wartawan foto ini dia memang kualitas fotonya bagus, kameranya bagus. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tengok dia fokus ke foto, itu wartawan foto itu. Tapi terkadang wartawan foto juga bisa menulis berita. Lalu manajer produksi ini penguasa tertinggi pada saat produksi. Jadi di membawai pengelolaan halaman, editor, layouter, dan tenaga pracetak. Nah, jadi manajer produksi ini mengatur tentang halaman, editnya, layoutnya, dan tenaga pracetaknya. Ini manajer produksi ini. Nah, ini nanti mana tahu jabatan kalian kalau mau bekerja melamar yang bagian mana, kalian makanya harus belajar dulu. Kita tidak tahu yang mau dilamar itu entah bagian apa kan. Nah, kalau manajer produksi katanya di media cetak, berarti kita membawahi ini. Nah, tengoklah balik bahan-bahan kuliah yang Bapak kasih ini. Jadi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dibuat akan laku di pasaran sekaligus aman. Akan laku itu yang dipertanyakan Haji tadi. Produk seperti apa yang laku di pasaran, yang dibaca orang, sekaligus aman. Aman ini dari gugatan-gugatan, dari tidak melanggar kode etik dan tidak melanggar hukum. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sekretaris redaksi. Nah, umpamanya di Rohil ini ada sebuah media cetak. Di boxnya itu kan kalian tengok sekretaris redaksi kan gitu. Ada namanya sekretaris redaksi. Jadi sekretaris redaksi itu bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan keuangan redaksi. Jadi kalau ada umpamanya mahasiswa-mahasiswa Arido, ya lamarlah perusahaan-perusahaan media di media cetak itu umpamanya awal-awal kita melamar ke sekretaris redaksi. Nah, maka kita harus tahu dulu tugas sekretaris redaksi itu apa. Bertanggung jawab atas pengadaan tenaga di redaksi serta sarana pendukungnya. Ini di kantor maksudnya nih. Jadi tenaga masuk yang bagian ADM gitu. Menyelenggarakan kegiatan monitoring prestasi wartawan serta membuat evaluasi hasil kerja wartawan atau koresponden. Dia cuma menyelenggarakan kegiatan monitoring saja, bukan berarti dia yang menegur wartawannya, bukan. Dia cuma buat tabel, umpamanya hari ini berita yang terbit, ini wartawannya ini. Nanti akan tahu ada satu wartawan umpamanya seminggu tidak ngirim berita, maka akan kelihatan dari hasil dari monitoring dari sekretaris redaksi ini. Nah, nanti sekretaris redaksi inilah yang akan ditanya oleh redaktur, kenapa wartawan ini tidak menulis berita? Nah, seperti itu. Ditanya kepada wartawannya nanti.
Kemudian sekretaris redaksi juga menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan baik di dalam maupun di luar redaksi pada Pemret dan Redpel. Oh, bukan kepada redaktur, dia ke Pemret dan Redpel melapor. Jadi dia tidak ke redaktur tapi ke Pemret dan Redpel. Salah Bapak tadi. Jadi bertugas mengatur, menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat redaksi. Jadi kalau biasanya di media cetak itu, yang setahu Bapak itu setiap pagi ada rapat redaksi. Jadi semua peralatan, meja, kursi, kalau orang mau rapat redaksi itu wartawan sama Pemret sama yang lain-lain itu tidak tahu menau lagi tentang persiapan. Itu semuanya disiapkan oleh sekretaris redaksi. Ya kalau perlu ada snacknya atau kopinya, ini semua sekretaris redaksi nyiapkan. Paham? Jadi menangani administrasi, agenda keredaksian dan perencanaan peliputan serta bertanggung jawab pada Pemret dan Redpel. Nah, jadi bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari, memegang otoritas dan garis komando, line command, keredaksian, membawahi semua unit divisi redaksi, pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan. Jadi boleh saja sekretaris redaksi ini melakukan peliputan, jadi sesuai porsinya. Jangan sibuk meliput pula kan nanti redaksi nggak diurus itu udah salah itu. Tapi boleh sekali-sekali buat berita ini boleh. Makanya dari sekretaris redaksi itu kalau orang perusahaannya bagus, sekretaris redaksi itu sebaiknya dari wartawan, maka dia akan tahu. Kalau orang sudah pernah jadi wartawan, jadi sekretaris redaksi, nah dia akan lebih bisa komunikasi dengan wartawan, komunikasi dengan Pemret, Redpel. Tapi kalau seandainya orang sekretaris redaksi itu dia tidak mengerti jurnalistik, nah itu yang susah tuh di media cetak. Jadi melakukan pengawasan pembinaan pada unit kerja di bawahnya bertanggung jawab kepada pemimpin umum. Nah, dia juga bertanggung jawab kepada pemimpin umum. Kemudian untuk Redpel atau redaktur pelaksana bertanggung jawab atas kegiatan operasional redaksi sehari-hari, membawahi dan mengkoordinasikan kegiatan beberapa unit manajerial di bawahnya seperti koordinator peliputan, manajer produksi, dan sekretaris redaksi. Jadi menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah digariskan dalam perencanaan peliputan, penulisan hingga penyajian. Nah, jadi kalau yang udah jadi Redpel ini dia sudah pengalaman dulu di bawah, jadi wartawan, jadi meliput di bawah, baru bisa jadi Redpel. Kalau baru-baru kita tiba-tiba saja kita jadi Redpel, itu akan bingung nanti tuh. Karena kita akan menyusun rencana kerja redaksi per 4 bulan, 6 bulan, dan per tahun. Jadi apa-apa saja rencana redaksi ya harus disusun. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan tenaga di redaksi. Menyelenggarakan rapat evaluasi di antara berbagai unit manajerial yang dibawahinya setidaknya sekali dalam seminggu atau sebulan atau dalam batas waktu yang disepakati. Jadi Redpel ini juga bisa menyelenggarakan rapat evaluasi. Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan. Melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya bertanggung jawab kepada pemimpin redaksi. Jadi Redpel ini kepada pemimpin redaksi bertanggung jawab. Kemudian ada koordinator liputan. Jadi bertanggung jawab terhadap peliputan seluruh des, bidang atau halaman. Jadi koordinator liputan ini kalau halaman itu banyak biasanya dibagi-bagi. Koordinator liputan daerah, koordinator liputan olahraga. Jadi biasanya berbeda-beda. Kalau media cetak yang tebal, itu koordinator liputannya lebih dari 1 orang biasanya. Koordinator liputan ini menyusun perencanaan peliputan bersama redaktur, baik peliputan sehari-hari, mingguan, bulanan, atau 6 bulanan. Jadi ini koordinator liputan inilah yang akan merencanakannya. Ini hari ini kita mau buat ini. Nah, seperti itu. Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah ditentukan sejak perencanaan peliputan, penulisan hingga penyajiannya dalam tiap halaman, memberi arah liputan serta memperkaya visi redaktur dan reporter. Kemudian dalam kondisi tertentu di mana redaktur berhalangan wajib menjalankan fungsi redaktur setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan redaktur pelaksana, Pemret atau yang mewakili. Jadi kalau seandainya redaktur berhalangan, ya boleh saja koordinator liputan menjalankan fungsi redaktur. Menyelenggarakan rapat evaluasi, paling tidak 2 minggu sekali, pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan, fungsi pengawasan, pembinaan, dan unit kerja di bawahnya bertanggung jawab pada redaktur pelaksana. Jadi
koordinator liputan bertanggung jawab kepada redaktur pelaksana. Korlip bertanggung jawab kepada redaktur pelaksana. Nah, ini yang manajer produksi. Manajer produksi yang kita bilang tadi bertanggung jawab atas produksi proses produksi mulai dari perencanaan hingga tahap pracetak termasuk penugasan reporter setelah berkoordinasi dengan koordinator peliputan dan redaktur. Membawahi seluruh unit kerja produksi termasuk penyuntingan, composing, tata wajah, desain grafis, reproduksi dan angkutan plat ke percetakan. Jadi kalau dalam media cetak itu ada namanya plat. Nah, itu yang dibawa ke percetakan. Sampai ke sana. Itu yang bagian kerja ini ya sampai subuh nih. Kerjanya dari jam 10 malam sampai subuh. Naik cetak namanya. Sampai naik cetak nih. Nah, kalau udah cetak lah, udah cetak koran itu baru dia tenang. Nah, ini kerjanya malam ini. Kalau teman-teman di media cetak ini yang dapat bagian produksi ini, nah dia kerjanya 10 malam masuknya nih. Nah, jam 10 malam sampai pagi. Subuh biasanya. Nah, seperti itu setiap hari dia. Kemudian bertanggung jawab atas deadline setiap tahapan produksi, bertanggung jawab atas penegakan kebijakan politik produksi. Nah, kalau seandainya kadang ada berita yang lambat, ada kendala-kendala teknis, mau lebih lama lagi pulang yang bagian cetak ini. Mau jam 5, kadang mau pagi karena terlambat cetak kan. Jadi kemudian manajer produksi ini bertanggung jawab kebijakan politik redaksional pada kegiatan penyuntingan. Jadi menyampaikan evaluasi tulisan, foto, ilustrasi grafis, produksi sebagai masukan bagi kegiatan perencanaan evaluasi yang dikoordinasikan peliput atau para redaktur. Ini maksudnya kalau seandainya redakturnya minta buatkan infografis atau foto karikatur namanya, ya orang bagian produksi ini wajib membuatnya, mendesain fotonya. Nah, biar lebih cantik korannya. Kan sering kalian tengok koran tidak foto biasa yang dinaikkan, tapi semacam ilustrasi kan. Nah itu kalau seandainya orang redaksi minta, ya orang produksi harus buat. Nah, redaktur minta ini, nah, ya harus makanya di sini orang-orang IT, orang-orang yang tahu Photoshop, pokok orang-orang yang bisa itulah mendesain-desain. Nah, inilah kerjanya nih di sini. Menguasai. Jadi di media cetak itu sangat kompleks orang yang bekerja di dalamnya. Sangat banyak karyawannya. Ramai sekali. Mengawasi penyelenggaraan konsep media pada desain layout setiap hari, termasuk melayout. Nah, nanti untuk layout ini, salah satu umpamanya programnya nanti PackMaker. Nanti kalau ada waktu, Bapak tunjukkan. Kemudian melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan koordinator peliputan dan para redaktur untuk mengikuti perkembangan berita. Jadi kalau pernah senior kalian dulu, ya memang Bapak ajarkan cara melayout sebentar, melayout berita, seperti itu. Tapi hanya singkat. Kalau yang pengen memperdalam, silakan hubungi Bapak gitu. Jadi Bapak juga bersedia membantu kalau yang memang ada yang berminat memperdalam materi. Pimpin rapat budgeting, kemudian menyelenggarakan rapat evaluasi, sama berkoordinasi, kemudian pengawasan pimpinan kerja, sama dan bertanggung jawab kepada Redpel. Jadi manajer produksi bertanggung jawab kepada Redpel. Kemudian redaktur. Redaktur ini adalah salah satu jenis jabatan keredaksian yang dunia kewartawanan. Secara etimologis, redaktur berasal dari bahasa Belanda, redaktur, yang secara umum artinya seseorang yang bertugas melakukan penyuntingan atau memberi judul, memperbaiki kesalahan-kesalahan. Jadi tanda baca, diksi, serta keterpaduan antara paragraf dari naskah berita yang telah ditulis dan dikirim oleh reporter. Khusus bagi redaktur ekonomi, tugas penyuntingan di dalamnya termasuk juga tugas untuk mengubah sebuah data statistik atau mentah menjadi sebuah data yang mudah dipahami dan enak dibaca. Selain itu, memastikan kepaduan dari data statistik itu sendiri, misalnya 1 tambah 1 tambah 2, bukan 1 tambah 1 tambah 4. Hal yang terpenting adalah memastikan semua informasi tersebut benar. Jadi, redaktur ini harus tahu tanda baca ini. Harus tahu tentang ejaan yang disempurnakan. Dan biasanya orang yang di redaktur ini orang sudah pengalaman jadi wartawan, baru bisa naik redaktur. Nah, seperti itu. Dalam perkembangannya, selain melakukan penyuntingan, secara umum redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu
atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat. Seorang redaktur yang profesional dalam jabatan keredaksian tidak akan membebankan proses penyuntingan naskah berita kepada reporter, bahkan hingga di proses layout, kecuali untuk mengkonfirmasi ulang. Jadi sebenarnya kalau redaktur yang baik itu kalau ada berita-berita yang salah dari wartawan atau tanda baca tidak lengkap, ya itu nggak apa-apa. Nah, tapi itu adalah tugas redaktur yang akan Revisi kembali Pak ya. merevisinya. Jadi kalau berita kita salah-salah kalimatnya, tanda bacanya salah, itu biasa saja. Jadi kadang-kadang wartawan ini di lapangan tahulah mau cepat, kadang-kadang sambil ngopi kan. Nah, jadi itulah tugasnya redaktur. Tapi kalau keluar juga beritanya nanti salah-salah judulnya, salah-salah kalimatnya, salah-salah tanda bacanya, salah huruf besarnya, berarti redakturnya tidak berfungsi secara optimal. Sebenarnya redaktur yang baik itu tidak membebankan proses penyuntingan naskah berita, kecuali kalau untuk mengkonfirmasi ulang. Oh ini benar enggak ini pejabat ini ngomong ini ya, itu nggak apa-apa ditanya gitu pada wartawan. Redaktur dalam tanggung jawab terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam karirnya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya, dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni membawahi bidang tertentu seperti politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, perkotaan, hukum kriminal, olahraga, atau halaman tertentu di media cetak. Jadi ada juga sekarang namanya kalau di media cetak itu redaktur foto. Jadi kalau media-media cetak yang besar dulunya itu ada redaktur fotonya. Ada jabatan redaktur foto tuh di sana. Itu melaksanakan tugas koordinasi dengan para fotografer. Jadi mereka koordinasinya dengan fotografer di lapangan. Jadi terkadang untuk agenda-agenda besar, yang besar, ada kejadian-kejadian besar, kadang-kadang yang datang ke lapangan itu kalau di media cetak dulu tidak hanya wartawannya saja, tapi juga ada fotografernya. Terkadang berdua sekali datang. Itu sah-sah saja, karena yang fotografer ini dia harus mendengar perintah dari redaktur foto. Jadi redaktur foto lah yang akan menyuruh mereka jepret gambar itu, cari yang baik. Makanya dapatlah hasil foto yang bagus nanti. Karena yang bagian foto lain, yang peliputan berita lain. Bersama koordinator peliputan atau manajer produksi membuat perencanaan foto-foto untuk master tiap halaman. Jadi ini dibuat nih bersama. Bersama redaktur bidang ikut membuat perencanaan pembuatan foto-foto, baik sebagai pendukung liputan maupun foto lepas. Kalau dulunya media cetak ini ada namanya foto lepas. Foto lepas ini maksudnya foto saja dengan teks, tak ada hubungannya dengan berita. Itu dulu sering itu. Sebuah media cetak itu memang dikasih ruang untuk redaktur sama reporter fotografer ini menampilkan foto-foto yang bagus. Itu baik media cetak nasional sampai ke daerah seperti itu dulu. Nah, kalau sekarang mungkin karena efisiensi orang sudah memanfaatkan saja wartawannya untuk fotografer sekalian. Jadi sekali menulis sekaligus moto. Wajib mengikuti rapat budgeting, permintaan foto baik dari redaktur bidang maupun korip. Jadi umpamanya ada redaktur olahraga. Saya perlu foto orang lagi main bola atau saya perlu foto pemain PS umpamanya. Itu orang redaktur foto harus memenuhi itu untuk kepentingan berita. Kan kadang-kadang apalagi kalau sebuah berita masih baru. Itulah kadang-kadang wartawannya itu tidak wajib menyediakan foto. Itu kalau dulu di media cetak. Tapi seperti sekarang, seperti Bapak bilangkan tadi, sekarang sudah digabung. Redaktur yang bagian fotografernya langsung, wartawannya langsung. Jadi menyelenggarakan rapat evaluasi bersama, kemudian dengan bagian dokumentasi terkait pengarsipan foto-foto yang diperoleh. Nah, jadi redaktur foto ini juga harus mengarsip foto-foto yang sudah didapat. Disimpan, ini foto yang dapat oleh redaktur ini. Jadi kalau perlu foto, foto sudah ada di arsip mereka. Jadi tidak perlu lagi cari-cari foto. Tidak susah lagi mencari foto. Karena sudah diarsipkan. Kemudian reporter atau koresponden. Nah ini karir paling awal di media cetak. Itu ada reporter atau koresponden. Jadi melakukan kegiatan reportase. Nah, jadi yang kalian nampak, teman-teman Bapak di lapangan dan yang lain-lain itu namanya reporter atau koresponden. Nah, itu yang mereka
kegiatan reportase dan menulisnya sesuai dengan konsep media yang telah ditentukan baik atas inisiatif sendiri maupun penugasan dari redaktur bidang atau koordinator peliputan. Jadi membuat rencana peliputan baik harian, mingguan atau bulanan dan mengajukannya pada redaktur bidang masing-masing. Wajib mengikuti proyeksi yang dilakukan redaktur. Jadi harus patuh kita kepada redaktur. Kalau ada redaktur yang memproyeksi kita, kamu harus buat berita ini ya. Ya reporter atau koresponden di lapangan itu harus buat, harus cari itu. Wajib mempelajari dan menambah wawasan mengenai topik masalah yang akan diliput. Ya berkoordinasi dulu dengan redaktur. Wajib mendaftarkan atau melaporkan perkembangan hasil di lapangan atau hal pelaporan pengembangan, jam atau bahkan lebih sering gitu. Wajib berkonsultasi dengan redaktur masing-masing terkait hasil liputan di lapangan. Jadi kita harus berkonsultasi umpamanya pemilihan angel, lead, bentuk penyajian, kebutuhan grafis, ilustrasi dan teknis lainnya. Wajib melengkapi dan menyempurnakan bahan-bahan tulisan yang diperoleh dari lapangan dengan bahan dokumentasi kepustakaan. Wajib semaksimal mungkin membersihkan tulisannya, dibuatnya dari kesalahan ketik, penalaran, dan logika. Jadi sebenarnya koresponden itu sebaiknya juga membersihkan tulisannya sebelum dikirim ke redaktur. Tapi sebenarnya tidak dibersihkan nggak apa-apa juga. Itu sudah tugas redaktur. Tapi sebaiknya kita bersihkan dulu tulisan kita, tanda bacanya semampu kita, baru kita kirim. Sebaiknya. Kalau memang tidak sempat ya nggak apa-apa. Jika diminta, wajib mendampingi redaktur pada saat editing. Ya, kalau diminta saja ini. Jika mengetahui ada peristiwa informasi penting, baik di bidang yang digarap itu, maupun di luar bidang yang digarap, wajib melaporkannya pada redaktur atau korip pada kesempatan pertama. Ini bertanggung jawab ini koresponden ini kepada redaktur. Jadi kita harus mendengar perintah redaktur. Kemudian redaktur bidang. Nah, juga ada nih. Kalau media cetak yang besar itu ada namanya redaktur bidang. Karena banyak bidang-bidang yang diolah, itu biasanya membawahi dan mengkoordinasi wartawan dan koresponden membuat perencanaan sehari-hari itu sesuai bidang masing-masing. Sama itu. Nah, mau menurunkan tulisan. Jadi umpamanya redaktur bidang olahraga ya urusan wartawan olahraga ya dia yang ngurus. Foto foto apa yang dibutuhkan, ilustrasi grafisnya. Seperti itu ya. Nyangkut tulisan. Nah, dan bersama itu. Kemudian catatan di beberapa perusahaan surat kabar beberapa bagian seperti dewan redaksi, kabak litbang, data dan dokumentasi, dewan redaksi, redaktur artistik, redaktur bahasa, dan redaktur ahli juga kerap ada dalam susunan manajemen redaksional. Tapi ini kebanyakan tidak ada juga, dan ada juga yang ada litbangnya, penelitian dan pengembangannya. Jadi biasanya yang ada di kabak litbang ini biasanya wartawan-wartawan senior ini. Wartawan-wartawan senior yang umurnya udah 45 tahun ke atas, yang udah di lapangan dia tidak sanggup lagi, mereka biasanya dipindahkan ke bagian litbang dan mereka sudah banyak pengalaman. Jadi dia juga terus melakukan penelitian-penelitian terhadap pengembangan perusahaan, pers, dan media. Kemudian juga ada dewan redaksi. Kadang kalau orang di perusahaan media cetak itu ada dewan redaksi, nah di sanalah mereka berada di bawah pemimpinan redaksi, namun pimpinan redaksi tidak memiliki alur komando pada dewan redaksi. Umumnya terdiri dari redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur. Nah, mereka bersama-sama ini dewan redaksi ini. Nah, kemudian kabak data dan komunikasi. Mengapa perlu kabak data dan komunikasi? Umumnya memiliki dokumentasi. Seorang kepala bagian ini bertugas melakukan dokumentasi data. Kemudian redaktur artistik, perwajahannya yang baik, redaktur bahasa. Nah, kadang inilah yang orang jurusan bahasa ini diperlukan ini di redaktur bahasa ini. Ini kalau kabak data dan komunikasi ini bisa orang komunikasi, paling cocok sini dikomunikasikan jabatan itu. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk editor itu di media cetaknya, nah ini ada sekretaris. Sekretaris itu langsung bertanggung jawab kepada pimpinan redaksi. Nah, ini sekretaris, pimpinan redaksi langsung tuh. Nah, ini contohnya.
Umpamanya nih editor sport, ini editor berita mamanya olahraga. Nah, bagian olahraga ini umpamanya image manager, ini bagian gambar ini foto-foto, kemudian desain. Nah, ini fotografik. Nah, ini banyak lah ini salah satu jabatan-jabatan di media cetak ini. Nah, ini ada tim leadernya ini fotografi, ini fotografer. Nah, kemudian ini penulis halaman ini, jurnal asisten editor ada juga nih. Nah, ini reporternya di sini. Reporternya di sini berada. Nah, reporter di sini di bawah asistennya itu semacam tadi redakturnya. Kalau kita bilang redaktur, kalau di Inggris ini namanya asisten news editor namanya, kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian ada juga modelnya seperti ini. Tidak begitu banyak pimpinan redaksinya, sekretaris, deputi editor. Kemudian ada bisnis editor, regional, chief sub editor. Nah, sini ada editor asisten. Ini ada fotografi juga sama. Nah, ini reporternya di sini, news editor nih berita ini. Nah, ini sports berita. Nah, oke. Kemudian ada juga yang model seperti ini lebih ramping lagi. Nah, tetap sekretaris ini harus ada ini untuk redaksi. Nah, ini editor ini maksudnya bagian keredaksian ini, pemimpin redaksi ini. Nah, chief sub, ini news editor tetap reporternya di bawah. Jadi kalau di media cetak, reporter itu di sini posisinya paling bawah kan? Ini. Ini redaktur. Nah, ini red pel atau apanya atau korlipnya baru. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Editor tuh redaksinya itu Pak ya. Ini bahasa Inggris ini. Inilah pemimpin redaksi nih maksudnya nih. Pemimpin redaksi. Seperti yang kita bilang tadi, ini sekretaris redaksi. Nah, sekretaris redaksi. Nah, disinilah deputi editor itu ada koordinator liputan, ada red pel. Nah, ini bagian news editornya sini. Nah, kemudian untuk membantu keredaksian itu, ini kan ada editor gambar ini. Ini ada juga modelnya seperti ini. Kan udah beberapa model Bapak contohkan tadi. Ya seperti ini ada juga modelnya. Nah, jadi tidak hanya satu model. Jadi berbagai perusahaan pers atau media cetak itu berbeda-beda dia membuat struktur perusahaannya, struktur redaksinya berbeda-beda. Jadi yang pertama itu pemimpin umum satu orang, membawahi pimpinan perusahaan dan pemimpin redaksi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, udah. Kemudian kalau tidak ada, kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, ini untuk manajemen redaksi di televisi. Tadi media cetak, ini di televisi lagi. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau di televisi, di sini ada pimpinan redaksi, terkadang struktur organisasinya ada bapemretnya, ini sekretarisnya sini, tetap sekretaris ini, komandonya ke sini kan. Jadi sekretaris redaksi itu tidak ke sini, dia tidak bisa merintah ke sana kemari, dia bertanggung jawab ke sini. Dan yang akan merintah mereka adalah pimpinan redaksi. Sekretaris redaksi itu diperintah oleh pimpinan redaksi. Kemudian ada head of infotainment. Jadi kalau di televisi itu ada bagiannya, bagian infotainmentnya. Ini ada kepala berita dan picture. Nah, ini post pro dan
support. Ini untuk untuk mensupport televisi ini. Bagian grafis, nah ya kan? Ini grafisnya sini. Ini yang infotainment. Nah, jadi kalian jangan heran mengapa televisi itu ada infotainmentnya. Ya kalau memang dalam redaksinya itu infotainment itu adalah dalam satu head of infotainmentnya. Memang sama posisinya dengan yang berita itu. Jadi di televisi itu ada berita, juga ada infotainment. Mereka seimbang kan? Nah, makanya kalau televisi itu, umpamanya televisi yang ada di Indonesia, mereka membuat acara infotainment dan juga ada berita. Terkadang juga ada televisi itu hanya berita saja. Jadi masing-masing redaksi televisi itu kan berbeda-beda dia. Kadang ada berita saja yang dibuatnya, kayak televisi TV One, Metro TV, nah, Kompas TV, banyak TV-TV, News TV, banyaklah pokok TV-TV yang ini saja. Kemudian ada juga televisi yang hanya infotainment aja isinya. Ada juga. Sekali-sekali diselingnya dengan berita. Ada juga tuh. Jadi tergantung seperti apa konsep televisinya. Nah, jadi kalian jangan heran kalau di televisi itu juga ada bagian itunya support section of editingnya, supportnya. Kemudian juga di sini ada korda-kordanya. Kemudian ada produser. Nah, kalian pernah mendengar kata produser kalau ada sebuah film, cuman kan kalau dalam newsroom atau berita atau picture itu juga harus ada produsernya juga. Produser konten berita itu harus ada juga, mamanya peliputan tentang pariwisata, mamanya kan. Nanti kita tengok picture-nya host atau bintang tamunya itu nanti berkunjung ke objek-objek wisata. Tentu itu harus diproduksi dulu kontennya tuh. Nah, maka harus ada manajer produksi. Kemudian di sini juga ada produsernya, dalam infotainmentnya juga ada produsernya. Maka kalau setiap berita, terkadang kalau sudah selesai kita tengok ada tulisannya penanggung jawab, katanya kan. Nah, kemudian ada produser, kan tulisannya berjalan tuh. Nah, itu memang ditampilkannya biasanya terakhir. Termasuk infotainment. Umpamanya lagunya kayak sekarang lagi ngetren, ibu-ibu nonton infotainmentnya di Indosiar itu, Bapak tengok. Menangis katanya kan. Ah, itu ibu-ibu udah menangis lah nontonnya tuh. Suaminya selingkuh lah, beginilah begitu. Itu infotainment. Ya film-film seperti itu ada produsernya. Kemudian infotainment itu termasuk berita-berita artis itu. Gosip-gosip. Nah, di sinilah tempatnya nih. Ah, kepala yang inilah yang punya kerja nih merancang. Nah, yuk kita tengok gosip itu lagi yuk. Yuk kita mainkan gosip ini. Ah, si ibu lah ibu-ibu nonton televisi gosip. Oh, begini-gini nonton. Nah, seperti itu. Kemudian di pembagian-pembagiannya, ini jenis-jenis program televisi itu ada informasi, ada hiburan. Jadi yang kategori hiburan itu adalah musik, drama, permainan, dan pertunjukan. Nah, jadi kalau informasi itu ya seperti berita kan, news, picture, sejenisnya ini. Kalau hard news itu maksudnya berita yang keras, maksudnya yang penting ini. Kalau yang lunak-lunak itu ya seperti berita-berita magician. Kan sering juga kalian nengok magician, tahu kan acara-acara magician di TV itu kayak orang masuk PTS itu kan. Nah, itu kategori informasi yang ringan. Nah, jadi short news seperti itu. Kemudian ini pengelolaan produksi berita televisi, kemudian ini planningnya, dan ini mengorganisasinya, mengaktuating. Nah, inilah pelajaran kita manajemen redaksi ini. Jadi untuk praproduksi itu kita harus, untuk perencanaannya itu apa isinya, berapa biayanya, apa sarananya, waktu yang dihabiskan, berapa. Jadi kalau untuk strategi manajemen produksi berita ini contohnya produksi berita,
Di televisi itu, nah ini kan direncanakan dulu. Apa isinya yang mau dibuat itu? Biayanya berapa? Kalau umpamanya mau ke lapangan, buat mobil umpamanya kan, minyaknya berapa? Umpamanya kita mau meliput kejadian di tol tempat kejadian sesuatu yang menghebohkan, tentu harus ada mobilnya, makan wartawannya, nanti itu harus dibiayai oleh perusahaan media. Dan sarananya ya mobilitasnya apa? Mobil umpamanya. Maka jangan heran kita kalau mobil-mobil televisi itu terkadang seliburan kemana sini, karena mereka telah menerapkan dalam planning itu sarana yang dibutuhkan, ya kan? Dalam manajemen pelajaran manajemen di sini ada planningnya, memang harus butuh mobil memang. Kemudian waktu yang ditentukan. Kemudian untuk actuatingnya atau penggeraknya yaitu ya produksi lapangannya seperti apa kan, pasca produksi dan proses editing. Kemudian baru penayangan. Nah, kalian kan sudah belajar juga editing kan? Ada mata kuliahnya ini kan? Nah, sama Pak Jun kan? Nah, dalam manajemen redaksi, posisi editing itu beradanya di sini. Di bagian actuating. Jadi penggerakan organisasi televisi itu, ya di sini dia, pasca produksi itu. Kalau produksi itu produksi lapangan, pengambilan gambar. Di sini dia, pengambilan gambar, ini berita, meliput ke lapangan. Baru nantilah diedit. Siap diedit, baru ditayangkan. Jadi setelah ditayangkan, baru nanti ada kontrolnya. Oh, ini hasil tayang ini kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi dari perencanaan tadi, organizingnya, bagi tugas, koordinasi tim produksi, baru digerakkan, baru nanti ada kontrolnya. Nah, oke. Lalu ini contoh newsroom TV, ada 3 jenis posisi atau jabatan, yaitu jabatan manajerial, editorial, dan jabatan produksi. Jadi di televisi itu manajerial, editorial, dan jabatan produksi. Berbeda dengan media cetak kan? Jadi tidak sama. Nah, jadi jabatan manajerial itu biasanya pemimpinan redaksi, wakil pemimpinan redaksi. Di televisi ini sering Bapak tengok ini wakil pemimpin redaksi ini ada nih kalau di televisi. Selalu ada Bapak tengok. Kemudian manajer liputan, manajer produksi, produser eksekutif, koordinator liputan, dan koordinator liputan daerah. Ini kalau di liputan daerah ini jabatan editorial ini produser, new anchor, reporter, produser, dan produser lapangan, news writer, petugas riset. Kemudian jabatan produksi ini kameramen. Nah, ini yang kita tengok-tengok kawan-kawan di lapangan kan. Kameramen, asisten produser, editor audio visual, grafik. Ini menyangkut audio visual. Nah, itu pemimpin redaksi itu tugasnya sama. Nah, di sini ada wakil pemimpin redaksi. Merupakan tangan kanan pemimpin redaksi, dia menjalankan tugas-tugas yang ditentukan pemimpin redaksi. Ini termasuk tangan kanan ini wakil pemimpin redaksi ini. Atas mandat langsung dari pemimpin redaksi, tidak semua newsroom mempunyai wakil pemimpin redaksi. Stasiun TV lokal dan stasiun TV kecil biasanya tidak memiliki wakil pimpinan redaksi. Jadi TV besar ini biasanya ada wakil ini. Kemudian manajer liputan, lebih kurang sama itu dengan media cetak. Nah, cuma ini dicocokkan dengan televisi. Produser eksekutif, koordinator liputan. Kemudian kalau di daerah ada ya koordinator liputan daerah. Kemudian produser sama ini menyusun rundown program berita yang ia tangani ini. Kemudian format penyajian tiap berita, menentukan sudut kamera studio dan talent efeknya. Jadi apa saja yang mau disut, ya ini produser inilah yang akan mengaturnya. Yang akan kita shoot ini nanti gedung ini kita mau ambil gambar orang demo. Nanti ada itu mahasiswa Stay Arido demo, kalian ambil lah seperti itu. Ya kalau produsernya jalan, kalau tidak jalan ya wartawannya liar aja, syuting sana, syuting sini. Padahal nggak di-syuting, nah, kan gitu. Jadi nggak terencana. Tapi kalau yang terencana itu bagus. Kemudian ini ada ini namanya new anchor ini. Tugas utama seorang anchor atau presenter ini atau penyiar adalah mengantarkan atau membacakan berita. Ketika tidak sedang siaran, new anchor juga mempunyai tanggung jawab. Nah, jadi membantu. Jadi
hal yang kecil dulu ada di RTP di daerah kita ini. Kan dulu ada di Taman Kota, kalian tengok. Sekarang mungkin masih ada. Nah, itu kan ada yang membacakan berita. Nah, jadi yang membacakan berita itu apa namanya? News anchor. Nah, jadi sebenarnya kalau orang bilang itu presenter, ya kan? Atau Iya, penyiar. iya, Pak. Nah, jadi kalau dalam istilahnya itu. Nah, jadi kalau dia tidak, bagaimana kalau dia telah selesai dia rekaman atau tidak lagi siaran atau tidak lagi membacakan berita, ya membantu produser menyiapkan newscast atau program berita, menulis skrip berita, banyak tuh tugasnya tuh. Jadi ini termasuk repot juga ini kerja bagian ini. Kalau kita bekerja bagian ini, biasanya ini penyiar ini perempuan atau presenter ini perempuan yang memiliki suara bagus dan dialek bahasa yang bagus. Kalau kita bahasa Indonesia kita kurang bagus, ya nggak usah lah menjadi presenter ini. Mundur teratur aja lah kita. Kalau umpamanya bahasa Indonesia kita kurang bagus, bahasa daerahnya masih keluar, nah itu. Kecuali kalau tuntutan ada umpamanya koba kampung, itu memang harus orang yang pandai berbahasa kampung. Kalau dibawa pula orang lain nanti dialeknya nggak sama, ya nggak sama pula dengan program TV-nya. Dulu ada kalau RTV itu namanya koba kampung kan? Iya, iya, Pak. Berita-berita yang ada itu dikasih oleh presenter koba kampung itu dengan bahasa daerah di sini. Nah, itu mungkin salah satu program andalan di sini dulu. Jadi dengan demikian pesan yang disampaikan oleh televisi itu sampai ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang kampung itu. Jadi banyak, ini salah satunya. Kemudian reporter sama dengan yang cetak hampir sama itu file produser dan produser lapangan. Nah, jadi produser lapangan ini bertanggung jawab tim liputan itu. Jadi kalau ada liputan khusus, kalian nengok mobil televisi itu mondar-mandir itu biasanya dia ada membawa produser lapangannya itu satu, nanti kameramennya ada 3 orang pokoknya siaran langsung. Nah, itu biasanya mereka ada produser lapangannya satu tuh yang pemimpinnya. Nah, mereka nanti ngatur kameranya sini. Yang merancang ikut liputan mengarahkan reporter kameramen. Nah, jadi kamu nanti di sana, kamera kamu dari sini. Umpamanya ada sebuah acara kayak sidang paripurna Hud Rohil kemarin kan di Ceria TV kan. Nah, itu kan sangat bagus tuh, kualitas gambarnya bagus, kualitas audionya bagus, di sharing ke YouTube, sharing ke Facebook, media sosial. Nah, memang orang nggak nengok siaran mereka melalui frekuensi mereka, tapi mereka share-nya ke media sosial dan akhirnya menyebar kan. Nah, penyebaran berita itu ya itu yang ada di sana itu adalah produser lapangan. Berarti kerjanya bagus. Nah, yang Ceria TV. Nah, Ceria TV. Bagus kerjanya waktu itu. Bapak sangat salut. Dan Bapak sendiri pun nge-share Facebooknya. Karena Bapak ini kualitas gambarnya bagus, audionya bagus. Dan termasuk Bapak rekam beberapa pernyataan-pernyataan tokoh umpamanya. Seperti pernyataan Pak Anas Makmun 3 bulan. Nah, itu salah satu. Nah, itu salah satu yang mengaturnya adalah produser lapangan menjadi bagus. Dia juga mengedit skrip yang ditulis reporter. Kadang reporter ini menulis, ya harus dieditnya juga. Nah, kemudian juga melakukan riset. Riset juga perlu ini. Nah, news writer ini bertanggung jawab menulis skrip yang tidak menjadi tanggung jawab produser. Jadi ada juga yang tukang tulis berita, ada juga tuh kalau di TV mengolah bahan berita berasal dari wire copy, wawancara lewat telepon, dan press release. Jadi dalam sebuah televisi itu harus ada yang standby di redaksi itu untuk mengolah-ngolah data yang ada, wawancara lewat telepon, atau ada press release masuk. Nah, ini ada mendownload gambar. Kalau di daerah itu gambarnya dikirim ke redaksi, maka bagian news writer inilah yang akan mendownload video itu. Mendownload video itu kan rumit itu. Kadang kalau jaringan bagus cepat, kalau jaringannya tidak bagus, dulu biasanya kawan-kawan yang dari daerah biasanya pakai program apa tuh ya? Ada kemarin programnya Bapak download juga, lupa Bapak namanya. Senspace salah satunya itu.
nama programnya. Nah, itu lebih cepat mengirim foto dengan kualitas besar. Kalau lewat email kadang terbatas. Nah, sekarang lebih senang lagi itu kadang lewat Google Drive. Jadi udah berbagai cara. Juga mengedit script reporter dan juga melakukan riset. Jadi newsletter ini bertanggung jawab script produser. Kemudian petugas riset ini menyediakan data yang diminta produser. Kemudian kameramen, sini disebut juga news photographer atau fotojurnalis atau videographer. Nah, ini kalian baru dengar nih kan, videographer kan? Iya kan? Kita dengar cuman fotografer. Nah, sebenarnya yang tukang-tukang syuting itu namanya videographer namanya. Atau kameramen. Nah, kita bisa saja bilang fotografer atau fotojurnalis atau videographer. Jadi kameramen bisa juga dia juga bisa memproduksi foto, moto-moto dia juga bisa. Kadang kan kamera itu jadi mendapatkan gambar dan suara untuk berita TV. Jadi gambar dan suara jadi tanggung jawab mereka. Terkadang ada beberapa televisi yang mewajibkan kameramen ini mendapatkan wawancara. Wawancara. Jadi wawancara juga harus didapatkan terkadang berdasarkan perintah. Kemudian ada asosiasi produser atau asisten produser, tangan kanan produser. Jadi tanggung jawabnya meliputi mengumpulkan, menyusunkan, memberi nomor kasih-kasih berita yang ditayangkan. Kemudian ada editor audio visual. Ini mengedit gambar. Nah, ini kita sudah belajar video editing nih kan? Nah, jadi kalau kita sudah jadi kameramen, lama-lama kita kalau udah kuliah macam kalian udah S1 nanti, pertama kameramen aja lah dulu, nanti ada ruang melonjaknya karir, rupanya kita hebat ngedit-ngedit. Nah, akan dinaikkan orang jabatan kita menjadi editor audio visual gitu. Nah, seperti itu. Makanya jangan kalian alergi dengan tugas atau pekerjaan di media massa karena memang kuliah kalian memang arahnya terkadang kalian dapat materinya ke sana. Terkadang Bapak tanya, ada juga orang komunikasi yang alergi bekerja di media massa, itu salah. Karena dia mungkin salah kaprah dan tidak tahu dia ini. Ini salah satu posisi jabatan yang strategis dan gajinya lumayan besar loh kalau di televisi ini. Kayak di televisi yang besar. Itu, Pak. Hah? Ikut-ikutan dulu kuliahnya mungkin itu. jadi ada cetak, ada cyber, ada radio dan ada televisi. Nah, kemudian graphic animation artist. Jadi makanya kalian tuh harus belajar animasi juga. Anak komunikasi ini jangan kalau memang dalam silabus tak ada ya jangan kita menyerah. Kita harus belajar animasi karena itu grafik dan animasi itu sudah menjadi konten media yang sangat ditunggu-tunggu oleh pembaca. Bisa mendesain infografik, video-video, termasuk animasi. Kalau animasi di Riau ini Bapak tengok masih kurang lah, masihnya perkembangannya kurang berkembang lah. Padahal itu masuk 16 subsektor apa itu Pak? Ekonomi kreatif itu Pak. Oh masuk itu tuh ya, animasi ya. Iya. Nah itu padahal itu penting sekarang itu. Kalau kita memang kreatif. animator itu Bapak rasa banyak televisi yang suka tuh. Karena kan berbagai program televisi kalau gambar full kadang orang sudah bosan. Nah, kalau memang umpamanya di televisi itu kita bisa membuat film kayak Upin Upin tuh, pasti orang tuh akan suka sama kita dan dia akan gaji besar. Nah, jadi produser akan menyuruh kita coba buat film animasi anak-anak. Kita buatlah film cerita diputar nanti di televisi. Dan salah satunya itu yang berhasil ya kalau di kawasan Asia Tenggara ini ya film Upin Upin itu. Kalau di Indonesia ya film Sopo Jarwo kayak gitu kan. Kita sudah mulai itu, sudah mulai. Tapi kalau untuk di Riau Bapak tengok masih kurang. Dan kemarin ada teman Bapak yang satu kelas di S2 Komunikasi Unri. Namanya Aryo, dia jagoan animasi juga. Dia Bapak banyak bercerita juga tentang perkembangan animasi di Riau. Dia banyak menceritakan kondisi-kondisinya memang ya mungkin kalau di SMA berapa tuh yang dekat di depan Universitas Sanjung SMA 7 ya. SMK 7 ya. Atau ada anak SMK itu belajar animasi dan SMK sini mungkin ada juga. Kalau yang ada SMK yang belajar animasi itu sebenarnya kan
Siswa-siswanya itu harus mempertajam lagi dan memperdalam lagi biar nanti, karena animasi ini sangat dibutuhkan sekarang. Karena orang sudah mulai bosan menengok-nengok foto atau video yang sifatnya biasa-biasa saja. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini perencanaan TV di newsroom, ada rapat harian, mingguan, tahunan, rapat khusus. Jadi sama dengan media cetak juga, sama ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Ki? Haji? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya enggak. Nah, ini apa? Ini silabusnya perlu kalian tahu juga ini. Tadi lupa Bapak, tadi silabus duluan tadi. Tapi lupa Bapak tadi. Baru teringat setelah hampir selesai ini. Nah, ini. Nanti kita cukupkan aja sampai sini ya. Iya, Pak. Kita tengok silabus ini dulu. Tengok silabusnya terlebih dahulu. Mana dia? Nah, ini. Ada nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, itu silabusnya. Jadi, nah ini yang perlu kalian pahami. Jadi kalau kita telah mengikuti perkuliahan ini nanti kita bisa menjelaskan prinsip dasar manajemen redaksi. Jadi prinsip dasar kita harus tahu ya habis mata kuliah ini nanti. Ini kan? Kita Ya. harus tahu nanti. Kemudian memahami dan mengembangkan manajemen redaksi. Sudah kita pahami dan kita kembangkan. Maksudnya begini, kalau kita sudah paham, kita harus bisa membandingkan. Umpamanya kita mengetahui sebuah redaksi, umpamanya anggaplah di Rohil ini Pos Metro Rohil. Kita kan tahu seperti apa kondisi redaksinya sekarang. Tapi setelah kita belajar manajemen redaksi, kita bisa membandingkan. Dan kalau memang kita bisa bekerja di sana, kita bisa mengembangkannya. Kemudian kalau bisa kita melihat secara langsung perbedaan manajemen redaksi radio elektronik. Karena sekarang COVID dan nggak mungkin kita berkunjung-kunjung ya agak sulit. Tapi paling tidak kita harus punya bayang-bayangan radio di Nusantara itu seperti apa ya di redaksinya itu atau di studionya. Paling tidak sekali-sekali main ke sana. Tengok-tengok aja. Kemudian yang di Taman Kota, jalan-jalan juga ke sana, seperti apa proses news and answer tadi, merekam beritanya seperti apa kan, edit-editnya seperti apa, nanti ada, kalau mau ke sana nanti biar Bapak fasilitasi, tapi musim COVID ini agak susah juga. Kemudian mau ke Pos Metro Rohil umpamanya kan, jadi silabusnya sepertinya kita harus melihat ini, tapi nengok kondisi COVID, bisa-bisa saja kita nengok video-videonya saja, nanti searching sendiri-sendiri saja di Google atau di YouTube seperti apa perbedaan redaksi ini. Kemudian mengaplikasikannya di sarana penunjang di kampus. Televisi kampus sudah ada? Ada dulu kan? Dulu ada, Pak. Sekarang masih dibenah, Pak. Kalau radio aktif sekarang. Radio kampus sudah ada? Ya, cuman kita radio kampus aktif karena kan alatnya rusak lagi, Pak. Cuman di live streaming di Facebook gitu, Pak. Facebook gitu aja. Nggak apa-apa lah. Ini media cetak kampus, buletin kampus nih nggak ada ya? Belum, Pak. Belum ada. Media cyber online kampus atau website kampus. Website kampus ada kan? Ada. Nah, jadi setelah nanti kuliah ini diharapkan kita mengaplikasikan manajemen redaksinya itu. Umpamanya ada radio kampus, ini contoh nih. Kan nanti ada kita materi radio, ya nanti kita aplikasikan di sana nanti ya. Nah, ya, Pak. Manajemennya, khusus manajemennya, bukan teknisinya. Manajemennya nanti. Nah, tadi kan untuk cetak kan kalian udah dapat gambaran. Untuk televisi kan udah dapat gambaran nanti tuh. Mudah-mudahan nanti setelah kuliah ini kalian memilih motivasi untuk mengaktifkan kembali TV itu, karena
kalau seandainya itu kembali kita aktifkan, kita akan mudah meyakinkan mahasiswa baru atau tamatan-tamatan SLTA untuk kuliah. Karena memang nampak gitu kan, itu salah satu. Jadi itulah tujuan perkuliahan kita di manajemen redaksi ini. Kemudian ini sama materi-materinya ini. Tadi ada perkenalan, kemudian perusahaan pers, pengertian manajemen redaksi. Yang kedua tadi manajemen redaksi media cetak, kemudian manajemen redaksi televisi, kemudian nanti yang keempat redaksi radio, nanti yang keempat lagi, kemudian redaksi media cyber. Nah, kita akan kupas satu-satu biar lebih dalam dia. Kemudian perbedaannya di mana nanti. Nah, jadi kita pelajari nanti kita tentu harus menengok perbedaannya di mana, cetak di mana, televisi di mana, radio dan cyber di mana. Nah, kemudian layout media cetak. Kan tadi ada bagian editing kan? Nah, ini layout media cetak, ini umpamanya ini kita akan praktek melayout tabloid. Nah, kalau memang sekarang umpamanya kita nggak bisa di kelas, mungkin Bapak pura-pura melayout sini, kalian tengok kan bisa saja itu. Ini sama ini, layoutnya kan praktek melayout tabloid ini. Kemudian UTS, sama. Nah, kemudian riset and development media, penelitian dan pengembangan media. Nah, ini termasuk bagian dari terpenting tadi kan, ada bagian lead bank kan, Bapak bilang tadi kan. Nah, sekarang riset and development media. Kemudian engagement content dan sosial media. Jadi keterlibatan konten dan sosial media. Ini sangat penting sekarang. Sejumlah media cyber di Jakarta ini sudah memainkan ini. Bagian dari manajemen redaksinya. Ini tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini silabus yang sudah Bapak upgrade. Sedemikian rupa. Kemudian ada rapat redaksi. Ini kalau dulu perkuliahan, ini Bapak contohkan rapat redaksi itu seperti apa. Ada pimretnya di depan, tapi paling tidak dari awal tadi kan sudah dapat gambaran. Kalau memang kita nggak bisa ya kita bercerita-cerita saja nanti. Kemudian manajemen produksi program pertelevisian. Ini kita khususkan ini. Jadi bagaimana sebenarnya produksi program televisi itu yang lebih secara general saja nanti. Kemudian sekretaris redaksi. Ini sekretaris redaksi. Ini kan ada beberapa media memang ada sekretaris redaksinya yang tetap dicetak ada, televisi ada, radio ada. Jadi sekretaris redaksi ini sangat penting ini. Kemudian manajemen IT dan desain web. Nah, nanti kita akan berupaya buka sejumlah website berita media cyber lalu beri masukan terhadap tampilannya lalu diskusikan di dalam kelas. Kemudian manajemen produksi siaran radio. Jadi sebenarnya seperti apa itu memproduksi siaran radio itu? Seperti apa manajemennya? Yang mungkin kita akan bisa bandingkan. Kalau tadi di sini kita kan manajemen redaksi radio, ya kan? Di sini ada lagi manajemen produksi siaran radio. Jadi ini tentang produksinya. Nah, kalau ini tentang sekretaris redaksinya. Dan kalau ini tentang manajemen IT dan desain webnya, kemudian menambah dapur redaksi media cetak. Nah, ini sebenarnya kita harus mengunjungi, ya kan? Sesuai tujuan perkuliahan itu kita kan sebenarnya ini. Kita harus mengunjungi dapur redaksi itu. Paling tidak kalau musim COVID tak bisa, kita bisa saja berselayar nanti di Bapak siapkan beberapa video-video di YouTube atau di tempat lain gambaran. Nah, berarti kita terpaksa berselayar di dunia maya ini karena tidak mungkin kita berkunjung. Kalau dulu beberapa kali senior kalian pertama dulu ke Pekanbaru, tapi bukan materi jurnal manajemen redaksi tapi jurnalistik online. Jadi di Pekanbaru dulu mengunjungi redaksi media cyber, media cetak, dan televisi. Jadi 3 redaksi itu dikunjungi. Media cyber dulu Rio Terkini, media cetak Rio Pos, menengoklah percetakan, kemudian televisi Rio Televisi. Waktu itu tidak bisa dan diganti ke TV kampus di IAIN yang di Panam. Nah, jadi di sana juga,
Ya, di sana juga TV kampusnya kurang optimal juga. Jadi di mana-mana TV kampusnya memang agak kurang ini. Tapi tetap orang tuh produksi, ya namanya tempat praktek kan. Tetap mereka ya seperti newsroom televisi lah. Jadi mereka memang disitulah tempat mahasiswa itu memang betul-betul belajar televisi. Kemudian radio belum pernah lagi. Kemudian setahun atau 2 tahun setelah itu ke Padang lagi. Ke Padang waktu itu pertama mengunjungi kantor wali kota Padang Panjang. Di sana kami disambut oleh pihaknya Pemko, humasnya. Nah, di sanalah ketahuan rupanya wali kotanya waktu itu bacaannya adalah media cyber. Nah, karena wali kotanya itu tamatan Amerika waktu itu. Dan media cetak ini memang mereka langganan juga, tapi hanya untuk sekedar clippingnya saja. Clipping maksudnya nanti di PDF-kan, di scan, ya disimpan gitu aja. Jadi bacaannya adalah media cyber. Kemudian setelah itu kami mengunjungi kantor berita Antara Sumatera Barat. Kantor berita Antara Sumatera Barat itu juga banyak mendapat pengetahuan di sana. Kalau di sana waktu itu media cybernya itu sudah lengkap memproduksi konten berita, tag-nya, foto dan videonya. Jadi mereka juga ada kanal TV-nya di media online-nya itu di Antara Sumbar itu, antarasumbar.com. Lalu setelah itu mengunjungi redaksi Padang Express. Kami juga disambut di sana dengan baik dan berdialog lah dengan pihak redakturnya, redpelnya. Nah, seperti itu dulu dalam hal mengunjungi dapur redaksi itu, tapi bukan materi manajemen redaksi. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin. Iya, Pak. Tapi kalau memang nanti ada mungkin generasi, entah kalau sama-sama kita masih ada langkah, umpamanya kan kalau COVID-nya sudah hilang, umpamanya mungkin adik junior kalian nanti kalau udah ramai, ya bisa-bisa saja ini diagendakan kembali, umpamanya ke Sumatera Utara lagi, umpamanya kan? Ya. Nah, karena ya ini bisa Bapak berkata begitu, insya Allah ya karena udah 2 kali Bapak lakukan mendampingi mahasiswa yang tapi tidak ada menyangkut nilai, yang tidak pergi nggak apa-apa, karena kalau dikaitkan dengan nilai itu biasanya akan membuat mahasiswa terpaksa. Jadi dan itu biasanya dulu seperti ini biaya kan mahasiswa yang tanggung. Dan kalau iuran itu paling-paling satu orang mahasiswa itu cuma kena 300.000 waktu itu. Udah sana rental mobilnya, ya murah. Dan itu uang dikelola oleh mahasiswa. Nah, cuman ya kalau Bapak pergi kadang tentu Bapak harus makan sama klien itu aja cuman. Ya. Yalah, wajib nah, Bapak pun biasanya bawa mobil. Nah, di mobil Bapak pun ada muat sekian orang kan. Mobil Bapak nggak rental. Malah Bapak yang nyetir kan. Nah, waktu itu seingat Bapak yang dari Padang itu kan, Bapak ngantuk tidur terpaksa di jalan dekat sebelum sebelum Kelok 9 itu. Bapak ngantuk tuh. Pulangnya capek sekali. Karena udah berkunjung dari pagi kan. Harus balik lagi ke Riau. Wah, capek sekali. Dan biasanya untuk pengalaman baik di Pekanbaru atau di Padang atau nanti mau kemana, itu tempat penginapan tidak di hotel. Carilah umpamanya ada seseorang saudaranya di Sumatera Utara nih contoh kan. Inapnya di sana di tempat saudara itu, saudara teman kita itu yang ada di rombongan kita itu. Jadi kita tidak sewa hotel. Jadi nginapnya nggak di hotel. Kalau di hotel mana cukup? Mana bisa 300.000 satu orang kan? Dan kalau kita pun berangkat sendiri 300.000 itu tak cukup. Pokoknya enggak dengan rombongan, kita berangkat sendiri ke Padang, itu tidak cukup itu. Nah, di sana 300.000 itu sudah makannya di sana sama-sama.
Kalau tak salah, Bapak nggak tahu mana itu uangnya. Yang penting dikelola oleh mahasiswa. Kalau berlebih pulangkan lagi. Dan setahu Bapak itu uangnya berlebih. Nah, itu seperti apa pemulangan uangnya ke mahasiswa masing-masing, Bapak nggak tahu lah. Nah, dan cuma biasanya kalau kita berkunjung ke redaksi orang, biasanya kita bawa entah pelakat stearido gitu, seperti itu aja cuman biayanya, biaya tambahannya. Yang lain-lain tak ada. Kan kita namanya, dia biasanya ngasihkan cenderamata ke kita tentu harus ada balasnya. Nah itu, entah orang tuh kadang ngasih buku, pokoknya ada saja tuh kalau udah kita mau pulang itu biasanya kayak Rio Pos itu. Oh, Wapimretnya dulu Pak Amin kan, banyak sekali tuh di Rio Pos tuh di gedung sudah kita dikasihnya menengok mesin cetak, nanti kita dilayani lagi di atas di lantai berapa itu gedungnya yang tinggi tuh. Nah, seperti itu dulu. Sebenarnya waktu itu RTP gara-gara dia pindah kantor nggak bisa baru katanya, bukan dia nggak mau tapi nggak bisa. Nah, makalah beralih ke TV Susko dulu, jadi bukan baru. Yang di Rio terkini gitu juga media cybernya, malah kita disediain kue enak-enak itu, suka dia orang kita berkunjung. Dia pula nyediain snack kan, nggak kita yang dia snack. Di Padang itu juga disediain juga snack. Ya sebenarnya kita segan juga kan, tapi macam mana lah mungkin di mereka menganggap kalau mahasiswa yang berkunjung itu mereka sangat bangga juga kalau Bapak menilai kalau mahasiswa yang berkunjung atau siswa yang berkunjung pengen mengetahui keredaksian, mereka bangga. Karena mereka menganggap yang datang ini adalah generasi-generasi jurnalis ke depan gitu. Karena nggak mungkin anak manajemen berkunjung ke redaksi mereka kan, tidak ada korelasinya. Nah, maka kalian-kalian inilah generasi-generasi jurnalis masa depan ya kalau memang ada niat. Kalau nggak ada niat, biasanya orang-orang jurnalis ini identik dengan aktivis ini. Nah, Ricky kayaknya ada bakat tuh. Dan sekarang media-media cyber di Pekanbaru itu sangat butuh wartawan di daerah. Sangat banyak minta carikan ke Bapak. Bapak pun kadang bingung juga mau siapa yang mau dicarikan karena banyak orang masih belum begitu paham terhadap tugas-tugas jurnalis ini dan mereka menganggap ya mungkin karena ditengoknya mungkin kondisi wartawan-wartawan ini terkadang kondisinya terkadang sangat memalukan mungkin kan. Jadi mereka malu juga bekerja sebagai wartawan. Terkadang seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi, Bapak aja dari loper koran. Nah, seperti itulah. Loper koran, akhirnya wartawan, terus berkembang. Terus upgrade. Terus kita harus menambah ilmu terus, upgrade terus. Jadi tidak ada istilahnya berhenti di situ. Jangan malu memulai dari hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil itulah nggak mungkin orang langsung melirik kita bekerja di sebuah perusahaan langsung kamu jadi manajer ya, itu tak akan pernah terjadi itu. Tetap kita harus dari bawah dulu. Harus merangkak dulu. Yang paling bagus itu kita dari daerah ini. Kalau kita berkarir di daerah awal-awalnya, kalau kita berbakat, nanti kita akan ditarik ke kantor pusat, itu biasanya melejitnya lebih mantap itu. Karena kita memang merangkaknya dari bawah kan. Orang yang merangkak dari bawah itu sama dengan bayi belajar berjalan, dia akan kokoh. Digoncang pun nanti ya dia akan kuat. Maksudnya apapun tantangan perusahaan media itu kita akan sanggup menghadapi dan akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Kayak sekarang, hantaman media cetak tergerus oleh online atau cyber. Nah, manajemen redaksi media cetak itu harus pihak-pihak yang ada di redaksi itu betul-betul orang-orang yang tangguh. Kalau seperti dulu, Bapak rasa tumbang semua media cetak itu nanti. Karena Bapak tahu sendiri dan tahu persis orang-orang yang bekerja di media cetak itu kebanyakan karirnya didongkrak juga Bapak tengok. Dia tidak memainkan sistem karir dan hanya ada sih beberapa media cetak yang memperlakukan itu, tapi banyak juga yang sistemnya lompat-lompat, jadi karirnya kurang bagus. Kalau yang itu terjadi,
terhadap goncangan sekarang, Bapak rasa medianya nggak akan kokoh. Karena dia tidak dari bawah gitu. Oke? Perkuliahan kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Udah Pak, cukup Pak. Aja dulu. Udah? Udah Pak, cukup. Nah, ya, kita sambung besok lagi. 3 materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.